Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel kesayangan. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang hal apa saja yang harus dihindari saat mencuci motor sendiri gitu. Apa saja sih Bang yang harus dihindari dalam mencuci motor sendiri, terutama di rumah atau di mana selain dari steam motor gitu. Biar keawetan si motor sendiri. Jadi yang harus dihindari itu saat mencuci motor jangan sampai menyemprotkan air selang ya, selang dari air itu ke bagian radiator itu dengan kecepatan tinggi ya. Karena bisa yang namanya membuat si serat-serat ini bisa penyok atau apa. Jadi sirkulasi udara yang masuk itu bakal terhambat ya, mungkin bisa bolong cuy. Jangan sampai terlalu kencang cuy. Oke, jadi yang dihindari itu jangan sampai menyemprot ini, apalagi kayak gini ya yang gua habis dicuci. Nah, jadi jangan sampai terlalu kencang ya menyemprot bagian di sini. Pelan-pelan saja cuy, kayak lagunya Kotak, pelan-pelan saja. Oke. Terus apalagi cuy, nah bagian klakson. Jadi klakson yang sering banget ya kita lupakan, terutama yang menggunakan klakson variasi. Contoh klakson keong dari Denso, dari manapun ya, dan apapun gitu. Jadi yang harus dihindari itu menyemprotkan, terutama di klakson Denso cuy. Nah, jadi klakson Denso itu kan berbentuk keong. Kalau kita kesemprot air, ada genangan itu akan mengakibatkan suara menggema, dan terutama si keawetan si klakson itu akan berkurang cuy. Jadi usianya itu bakal cepat selesai gitu ya usianya cuy. Karena gua ini klakson yang kelima kali cuy ganti. Dari pertama bawaan, ganti Denso keong, Denso mobil ya, Denso mobil lagi, dan sekarang pakai standar punya Matic cuy, bukan punya CBR sendiri. Nah itu cuy. Jadi jangan sampai menyemprot bagian situ. Terus jangan sampai kita menyemprotkan bagian-bagian kabel cuy. Terutama bagian dalam kabel ya. Di sini kan banyak bagian-bagian dari kabel. Nah, kemarin itu gua yang sudah tiga kali kebakaran kelistrikan cuy. Kelistrikan terbakar mengakibatkan motor mati cuy, gak bisa di starter, aki tekor, gak bisa ngisi cuy dari si kiprok gak mengisi ke aki gak dari sepul juga ya, yang kebakar dari soket. Nah itu jangan disemprot cuy kalau kita nyuci, kalau bisa gitu ya. Kalau nggak ya, kalau udah terpaksa ya mau gimana lagi gitu ya. Soalnya kemarin itu gua sampai kebakar cuy sepul cuy. Nah tahu, kelihatan kan ini lilitan baru cuy, lilitan baru yang terdampak dari si kabel nggak kering dari air itu rembes. Jadi mengalami kabel itu rapuh ya, regas, itu mengakibatkan si kabel daleman sama kabel daleman sepul, kiprok sama aki menyatu. Jadi tiga itu. Jadi mengalami kebakar cuy. Sepul itu habis cuy kemarin cuy. Suwe banget cuy. Tuh tahu sendiri kalau sepul udah turun, udah ganti itu lumayan harganya cuy. Kemarin itu habis 1,2 cuy. Lumayan cuy. Jadi apalagi kiprok semuanya ya. Itu tiga bagian kebakar cuy. Yang wajib dihindari dari mencuci motor sendiri. Walaupun ya kalau misalnya kita mencuci sendiri itu motor bakal bersih cuy. Kenyataannya kalau kita gak bener-bener rapi mencuci motor akan berdampak panjang cuy. Mengakibatkan uang kita keluar itu semakin besar cuy. Seharusnya di setim motor harga 15.000, kita sampai ngeluarin jutaan cuy, ratusan sampai jutaan cuy, ratusan ribu gitu cuy.
Kemarin tuh ganti spool, kabel diganti semua, kiprok, kabel aki, terutama aki juga sampai tekor cuy, harus diisi ulang karena aki juga udah 2 kali ganti cuy, yang dari pertama bawaan sampai sekarang pakai GS. Nah, itu cuy. Jadi jangan sampai kita mencuci bagian dalam-dalam ini nih cuy, yang di dalam ini ada kabel-kabel lah intinya ya. Jadi jangan sampai dicuci. Kalau bisa boleh, jangan sampai kita kasarnya jangan sampai mencuci dengan kecepatan tinggi air ya. Jadi air itu jangan sampai nyemprotnya wah terlalu keras gitu. Karena kemungkinan kalau kita gak bisa membersihkan si sela-sela dari kabel itu, soket-soket ya, terutama kena soket, itu bakal namanya konsleting listrik ya. Yang kalau syukur-syukur nggak kebakar motornya gitu. Kalau kebakar ya kita repot. Ya kayak gini, kayak kemarin Dangdan ini kelihatan ya, ini kabel lilitan baru cuy. Nah ya kan kelihatan kabel lilitan baru. Ini kemarin habis diganti, nah ini gue dililit lagi sama mekanik. Jadi biar terhindar dari si debu-debu si air masuk gitu cuy. Itu cuy. Sampai bagian sini juga yang sering lakukan sama gua ya, yang sering dilupakan itu air masuk sini. Nah, yang sering juga yang dilakukan sama gua ya, salahnya gua itu menggunakan kanebo yang basah disimpan di sini. Nah, ini sebelum kanebo gua masuk ke sini ke plastik, ini kanebo disimpan di sini cuy. Ternyata kanebo basah itu mengakibatkan si batangan besi ini karatan cuy, hancur cuy. Ini habis cuy. Ya, kelihatan ya. Habis cuy. Ini dampak dari si kanebo basah sama gua itu disimpan di sini sampai si kanebo kering. Ternyata si besi jadi karatan cuy, kalah karena air gitu ya. Mungkin karena terlalu disemprot juga, nggak dielap. Nah ini bagiannya gini nih. Nah kayak gini cuy, kita nggak ini juga regas ya karena berdampak dari sering disemprot cuy. Nah ini dampaknya cuy, kelihatan ya, ini dampaknya cuy. Ya regas ya, ini harus dilakban lagi cuy, dikasih lakban ini bakar cuy. Kalau enggak ya wah udah konslet aja. Ini ya dampaknya dari kanebo juga cuy, gitu ya. Susah sih yang bisa buka ini katro. Oke ya, jadi segitulah untuk tip dari gua yang apa aja gitu yang jangan dilakukan oleh kita yang mau mencuci motor sendiri gitu cuy. Ini jadi boleh, oh iya satu lagi cuy, jangan menyemprotkan di bagian sini kalau bisa ya cuy. Jangan sering-sering menyemprotkan bagian sini kencang, apalagi dari dalam sini kemungkinan si speedometer bakal ngembun kasarnya ngembun, terus bakal mengakibatkan ya lampu kemungkinan LED-nya mati cuy, bisa jadi. Pokoknya jangan menghindari dari sini air kalau bisa cuy. Terus kedua dari lampu-lampu dalam cuy. Oh iya, sekian lagi gua lupa cuy. Nah, dari kelistrikan di depan ini ya terutama lampu jangan sampai di bagian sini terutama jangan sampai kena air banget gitu cuy, karena bisa mengakibatkan kelistrikan juga cuy. Baik lagi dari soket-soket tadi cuy ya. Jadi segitulah. Boleh kritik dan saran masukan di kolom komentar, boleh di ketik aja. Jangan lupa juga di like and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di support terus perkembangan channel gue agar semakin berkembang. Gue ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe juga channel gue agar semakin berkembang. Oke, gue akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.